Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiswa Aprilia, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 4. Mengikuti mata kuliah Pendidikan IPS di Universitas PGRI Madiun, Smart and Competitive. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari kedua pertanyaan, yaitu yang pertama ada pendidikan IPS di SD bersifat integratif, konkret, dan hierarkis. Nah, apa maksudnya? Yaitu integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan, di mana mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi kebagian. Nah, apa saja contohnya? Contohnya yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung, seorang guru memberikan pertanyaan atau soal. Dengan demikian, siswa tersebut akan menjawabnya secara langsung dengan jawaban yang sudah ada di dalam pikirannya. Nah, untuk yang kedua yaitu konkret. Konkret ini mengandung makna proses belajar, yang artinya beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dilihat, didengar, dibau, diraba, dan ditolak di otak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, untuk contohnya yaitu seorang guru yang mengajarkan kesenian musik. Dengan demikian, siswa tersebut mampu melihat alat musik secara nyata. Bahkan jika dimainkan akan terdengar suaranya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada hierarkis. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu dengan anak belajar berkembang secara bertahap, dimulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan, keluasan, serta kedalaman materi. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu seorang guru dalam membimbing siswanya dalam belajar, di mana mulai mengetahui apa itu yang dinamakan membaca, menghafal, menirukan, dan memahami. Untuk soal yang nomor 2 yaitu terangkanlah tentang pembelajaran IPS sebagai proses komunikasi dengan bagan di bawah ini. Nah, tentunya ada pembelajaran. Nah, pembelajaran ini termasuk dalam proses komunikasi yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada sumber pesan, penerima, dan pesan. Nah, untuk sumber pesannya yaitu ada guru, dan untuk penerimanya ada siswa, serta dalam pesannya terdapat pula materi. Nah, untuk sebagai sumber pesan sendiri, guru memberikan encoding. Nah, encoding di sini itu dalam artinya yaitu menerjemahkan pesan dalam bentuk bahasa, tanda, dan gambar. Jadi, seorang guru bisa membelajarkan terhadap siswanya apa itu sebuah pesan atau informasi dalam bentuk bahasa, tanda, maupun gambar-gambar yang lainnya. Nah, untuk penerimanya sendiri yaitu siswa yang biasanya juga disebut sebagai decoding, atau biasanya
sebagai menafsirkan lambang-lambang yang mengandung pesan. Nah, dalam lambang-lambang yang mengandung pesan ini, siswa dapat juga mengartikan dalam pemikiran mereka apa sebenarnya arti dan fungsi dari gambar-gambar dari lambang-lambang yang mengandung pesan tersebut. Dan untuk pesan dalam materi tersebut yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, dalam sumber pesan dan penerima ini, penerima juga akan menjadi pembelajaran yang sangat efektif jika sama-sama mendekati, maka dia akan efektif. Nah, sehingga dalam hal ini juga harus memperhatikan latar belakang siswa. Bagaimana kriterianya, karakteristiknya, individunya, seorang guru pun juga harus dapat memahaminya. Nah, untuk tambahan penerima pesan yaitu biasanya ada 3, biasanya disebut juga sebagai dominan, negosiasi, dan alternatif. Apa sih dominan? Nah, dominan itu ketika khalayak menerima pesan dari media. Nah, untuk negosiasinya yaitu ketika khalayak cukup memahami apa yang ditampilkan oleh media. Nah, untuk yang terakhir yaitu alternatif dan oposisi. Di sini dijelaskan bahwa ketika khalayak sama sekali menolak pesan yang disampaikan media, maka khalayak tersebut berada pada posisi oposisi atau mereka yang menolak pesan tersebut. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan dari kedua soal dalam mata pelajaran pendidikan IPS yang diampu oleh Bapak dosen yaitu Bapak Yudi Hartono. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.